내 눈앞에서 사라지라고. Ketika berada di dalam apartemen, Minwoo meluapkan kekesalannya pada Gehwa. Ia pikir Gehwa berniat memerasnya menggunakan hasil tes DNA itu. Gehwa membela diri. Ia bilang melakukan itu agar Minwoo mau menerima putrinya sendiri. 안정된 보호자가 필요한데. Minwoo tidak bisa menjawab apa-apa lagi, lalu masuk ke dalam kamarnya. Ternyata hasil tes DNA-nya positif kalau Minwoo adalah ayah biologis Yeon. Pagi harinya, Minwoo nampak mulai membaik. Ia memberi tumpangan pada Gehwa. 여자. Ternyata mereka dibuntuti oleh seorang reporter. Untungnya reporter itu kehilangan jejak mobil Minwoo. 왜 그래? Gehwa minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk menemui putrinya di sana. 소풍 끝나고 잘 다녀왔. Sesudahnya di dalam mobil, Gehwa mengomel. Ia sangat kecewa dengan sikap mantan suaminya yang tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Melihat ekspresi Gehwa, Minwoo jadi kasihan. 아니요. 오늘 스케줄도 없다면서요? Saat memujuk Minwoo agar mau datang latihan untuk pertunjukan musikal, Gehwa sengaja dikerjai oleh Minwoo. Bahkan Gehwa sampai ditantang untuk menangis oleh Minwoo. Karena tak tega dengan Gehwa, akhirnya Minwoo mau juga datang ke tempat latihan. 알았어요. Gehwa mengantar Minwoo ke studio latihan. Di sana ia berkenalan dengan Jung-ah. Ia memuji Jung-ah, tapi Jung-ah tidak memperkenalkan diri sebagai istri Pak Yo. Jadi Gehwa tidak tahu akan hal itu. 연습실로 가죠. Saat itu tanpa disengaja Gehwa melihat Jung-ah sedang bermesraan dengan seorang lelaki. Tapi ia tidak mau ambil pusing melihatnya. Lalu ketika bertemu Jae-hee, Gehwa baru tahu fakta kalau Jung-ah adalah istri Pak Yo. 근데 왜? Ia jadi bingung harus berbuat apa setelah melihat kejadian tadi. 왜 그날 일 또 생겼네. Latihan berjalan dengan baik. Minwoo dan rekan-rekannya merasa senang. Di luar, Gehwa bertemu dengan Yura yang sudah pasti mau menemui Minwoo. Yura dengan sengaja menyuruh Gehwa untuk membelikannya stocking baru. Gehwa balik menyuruh Yura membawa makanan ke dalam untuk Minwoo dan rekan-rekannya. 네, 부탁해요. Awalnya Yura mengeluh harus membawa makanan buatan Gehwa. Tapi saat semua orang berkumpul, mereka malah menyukai makanan buatan Gehwa. Jadi Yura menyingkirkan kue yang ia bawa untuk Minwoo. 완전 체면 섰다. 이 정도 가지고. Di ruang ganti, Minwoo tanpa sengaja mendengar obrolan rekan-rekannya. Mereka tampak sedang membicarakan hal buruk tentang Minwoo. 그렇게 놀았대잖아요. Padahal sebelumnya mereka memuji Minwoo. Gehwa juga mendengar itu. Ia tahu kalau Minwoo pasti sakit hati. 자고 들어온 거. Gehwa menyetir mobil Minwoo. Di perjalanan, Minwoo nampak lesu. Gehwa coba menghiburnya dengan bernyanyi riang, tapi suaranya tidaklah merdu. 사람이라 생각했어. Hal itu berhasil membuat Minwoo jadi tertawa lagi. 하도 어이없어서 한숨 쉰 거예요. Di sisi lain, ternyata manajer Minwoo diam-diam masuk ke dalam apartemen Minwoo. Dan ia menemukan kertas hasil tes DNA milik Minwoo dan Yeon. Gehwa mengajak Minwoo untuk menjemput Yeon. Di jalan, ia minta izin ke Minwoo untuk membeli beberapa baju untuk Yeon.
Saat di toko baju, Gehwa nampak tertarik dengan baju yang cocok untuk anaknya. Tapi karena mahal, ia tidak membelinya. Minwoo tahu itu dan ia menyuruh Gehwa membeli baju itu dengan kartu milik Minwoo. 받아요, 맘 변하기 전에. Gehwa sangat bahagia dengan kebaikan Minwoo padanya. 말을 해도 믿게 하더라. 민우 씨 그런 Sesampainya di parkiran apartemen, Minwoo dan Yeon rupanya tertidur. Minwoo meletakkan kaki Yeon di pahanya. Mereka terlihat akrab. Gehwa memutuskan untuk masuk duluan ke dalam apartemen Minwoo supaya tidak ada yang curiga. Tapi betapa terkejutnya Gehwa melihat manajer Minwoo yang sudah ada di dalam apartemen Minwoo. 머리 나쁜 내가 알아듣기 쉽게. Gehwa dan manajer Minwoo akhirnya berdebat. Manajer Minwoo menuduh Gehwa memanfaatkan situasi yang dialami Minwoo untuk mendapat keuntungan. Ia bilang akan mengirim Yeon ke panti asuhan. Dan ia juga bilang pada Gehwa berapa jumlah uang yang ia mau untuk tutup mulut. 민우가 자기 애 버렸다고. 내가 Mendengar ucapan manajer Minwoo, Gehwa jadi geram. Lalu ia dengan lantangnya bilang akan menelpon para reporter untuk memberitahu tentang Yeon. Maka karir Minwoo akan hancur, dan juga manajernya yang menjadikannya sapi perah akan ikut hancur. 다 밝히고 말 거예요. Minwoo mulai memasuki apartemennya, tepat saat ia mendengar perdebatan antara manajernya dan Gehwa. 쏴라. 걔 충분히 그럴 수 있는. Minwoo melihat manajernya mencengkeram tangan Gehwa. Lalu ia meneriaki manajernya agar melepaskan tangan Gehwa. 기다려. 이 아줌마부터. Dengan entengnya, manajer Minwoo bilang akan memberi pelajaran pada Gehwa terlebih dulu, setelahnya mereka baru berbicara. Tapi Minwoo langsung memukul wajah manajernya. Dan ia menarik tangan Gehwa membawanya keluar apartemen. 때문에 Minwoo dan Gehwa kini duduk di luar apartemen. Gehwa terlihat panik. Tapi Minwoo justru nampak lebih tenang. Tiba-tiba mereka teringat Yeon yang masih ada di dalam apartemen Minwoo. Gehwa cemas kalau manajer Minwoo akan menculik Yeon. Sementara itu, manajer Minwoo nampak kesakitan karena habis dipukul Minwoo. Lalu ia mengambil kertas hasil DNA di kamar Minwoo. Saat itu, manajer Minwoo terkejut melihat Yeon yang menghampirinya dengan mengenakan baju tidur warna putih. Ia mengira itu hantu. Yeon menangis membuat manajer Minwoo jadi bingung untuk menenangkannya. Akhirnya, manajer Minwoo menelpon Minwoo untuk kembali ke apartemen karena Yeon terus menangis. Keesokannya, saat Minwoo menuju dapur, ia melihat Yeon sedang menggambar. Tapi Minwoo malah mengejek gambar Yeon. Dan ketika masuk ke dalam kamar, Minwoo terkejut foto dirinya yang begitu dia banggakan jadi jelek karena dicoret-coret. 아줌마겠어요? Sudah tentu pelakunya adalah Yeon. Di sisi lain, Jung-ah menemui Pak Yo di kantornya. Ia marah karena Pak Yo menyuruh orang untuk mengintainya. Jung-ah bilang kalau suaminya curiga padanya, langsung saja bertanya, jangan mengintainya diam-diam. 지는 거 싫어서? Ketika di rumah, Gehwa coba bilang ke Minwoo kalau ia mau ikut datang ke acara pertunjukan musikal nanti. Gehwa jujur, ia tidak pernah menonton pertunjukan musikal sama sekali. Karena tiketnya sangat mahal, Gehwa coba meminta bantuan pada Minwoo.
Akhirnya disepakati kalau pembayaran tiketnya akan dipotong dari gaji Gehwa. 좀만 더 써요. 고마워요, 민우 씨. Saat Minwoo sedang bersama Yura, ada banyak orang yang menyaksikan kebersamaan mereka. Dan juga reporter yang selalu mengintai Minwoo juga ada di situ. Yura nampaknya sengaja memanfaatkan situasi itu untuk terlihat dekat dengan Minwoo. Di jalan, rupanya Yura dibuntuti oleh reporter Han. Ia dihadang. Dan mereka akhirnya berbicara mengenai Minwoo. Reporter Han nampak tidak puas dengan semua penjelasan Yura. Ia hanya ingin mendengar tentang skandal Minwoo, bukan hal-hal lain yang tidak penting. 어머, 우리 순수한 사이였어요. Sementara itu, Gehwa yang sangat bersemangat untuk pergi menonton pertunjukan musikal, tiba-tiba ditelepon mantan suaminya untuk menjaga Minji. 우리 민지 Gehwa kecewa, tapi ia tetap berusaha bahagia di depan anaknya. Boknim sebagai sahabat yang baik menawarkan bantuan pada Gehwa untuk menjaga Minji, agar Gehwa tetap bisa menonton pertunjukan musikal. 하는 거야? Boknim juga mengajak Gehwa untuk membeli pakaian baru yang akan dipakai menonton pertunjukan nanti. 공짜 아니야. Di sisi lain, Minwoo datang ke acara pertunjukan musik bersama dengan Yura. Mereka jadi pusat perhatian. Saat itu, Minwoo nampak gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama, Minwoo keluar dan ia melihat Gehwa yang berlari menuju tempat pertunjukan. Mereka masuk bersama. Yura terlihat tidak senang dengan kehadiran Gehwa. Tapi Gehwa justru sangat menikmati pertunjukan musik yang sedang berlangsung. Selesai acara, mereka bersama-sama pergi ke sebuah ruangan khusus untuk makan bersama. Di sana, mereka satu meja dengan Pak Yo dan istrinya. Mereka asyik mengobrol tentang pertunjukan musik tadi. 설마 유머예요? 뮤직 Karena tidak banyak tahu tentang musik, Gehwa merasa kikuk. Jadinya, Gehwa pergi untuk mengambil makanan. Setelahnya, Gehwa ke toilet. Ia bertemu dengan Yura. Yura memperingatkan Gehwa untuk tidak terlalu dekat dengan Minwoo, karena bisa merusak image Minwoo. Mendengar itu, Gehwa merasa Yura masih muda tapi sangat kasar. 예술인이구만. Ternyata di sana juga ada produser Om yang datang dengan mantan suami Gehwa. Gehwa bertemu dengan mantan suaminya. Ia ditanya kenapa bisa ada di tempat ini. Dan bagaimana dengan Minji? Mereka jadi berdebat. 여기는 관계자들 뭐 Karena risih, Gehwa langsung meninggalkan mantan suaminya. Saat itu, mantan suami Gehwa melihatnya sedang berbicara dengan Minwoo. 직원이 이렇게 상식이 부족한가? Saat Gehwa akan pulang, mantan suaminya tiba-tiba menarik tangannya dan mengajaknya berbicara. Mantan suami Gehwa berbicara seakan-akan menyudutkan posisi Gehwa. Lalu ketika mantan suaminya dengan nada keras mengungkit soal Gehwa yang tidak mampu bayar sewa rumah, Minwoo dan yang lainnya muncul. Mereka terlihat kaget mendengar itu. Gehwa jadi sangat kesal dan malu. Ia mau pergi, tapi tiba-tiba menabrak pelayan yang membawa minuman hingga bajunya jadi kotor. Minwoo tahu kalau Gehwa sedang bersedih. Saat di rumah, ia coba membuat suasana hati Gehwa berubah. Tak lama, Gehwa mengajak Minwoo untuk minum bersama.
Ketika minum bersama, Gehwa akhirnya mengungkapkan seluruh isi hatinya pada Minwoo. 남편이에요. Merasa suasana sudah mencair, Minwoo coba mengejek Gehwa untuk membuatnya kembali ceria. 아주 입 벌리고 정신없이 보더만. Kini mereka berdua sudah mulai mabuk. Minwoo menyuruh Gehwa untuk mengambil minuman lagi di dapur. Karena lama menunggu, Minwoo menyusul Gehwa di dapur. Di sana, ia melihat Gehwa yang tertidur di depan kulkas. Minwoo memandangi wajah Gehwa. Dan hal tak terduga terjadi. Minwoo mencium Gehwa.